Anda masih bersama kami di Breaking News. Pemirsa, saat ini Presiden Joko Widodo sudah menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum disuntik vaksin dosis kedua Sinovac. Kita akan langsung memantau ke Istana Negara karena memang saat ini dijadwalkan penyuntikan vaksin kedua akan dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Bisa kita lihat untuk tahapan proses sebelum disuntik dosis kedua ini sama dengan tahapan penyuntikan pertama. Dicek suhu tubuh, lalu juga ada pre-interview, ditanya apakah mengalami batuk ataupun juga ada gejala-gejala ringan sebelum disuntik. Dan ini adalah detik-detik Presiden Joko Widodo disuntik vaksin Sinovac untuk kedua kalinya. Banyak nyamuk ya. Dan pemirsa, inilah penyuntikan vaksin Sinovac tahap kedua yang dilakukan kepada Presiden Joko Widodo. Vaksin Sinovac ini berasal dari Cina dan memang membutuhkan penyuntikan sebanyak 2 kali, masing-masing 0,5 ml. Dan untuk vaksin pertama yang disuntikan ini berfungsi untuk memancing sistem kekebalan tubuh sehingga dalam 14 hari setelah penyuntikan tahap pertama, ini kondisi kesehatan penerima vaksin ini sangat diperhatikan dan memang harus dijaga. Dan yang paling terpenting adalah tidak terpapar virus COVID-19 pada rentang waktu sebelum vaksin kedua. Dan selain Presiden Joko Widodo, nantinya yang akan divaksin untuk kedua kali adalah sejumlah pejabat serta pemuka agama dan perwakilan anak muda yang memang sebelumnya sudah divaksin untuk tahap pertama. Dan setelah disuntikan vaksin kedua memang akan ditunggu selama 30 menit untuk melihat respon ataupun juga reaksi dari vaksin tersebut ke tubuh Presiden Joko Widodo. Untuk tahapan vaksin kedua kali ini memang sama dengan sistem penyuntikan di tahap pertama. Yang pertama adanya verifikasi data, lalu juga screening kesehatan, lalu tahap penyuntikan dan setelah itu akan diberikan waktu 30 menit untuk melihat respon vaksin terhadap tubuh. Dan jika pada vaksinasi pertama ini ada sejumlah gejala ringan yang dirasakan oleh penerima seperti pegal-pegal ataupun merasa lapar dan juga ngantuk, tapi ini masih dalam batas yang wajar sehingga nanti jika masyarakat divaksin tidak perlu merasa panik dengan efek pasca imunisasi ataupun juga vaksin.
Sebelumnya pemirsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM telah mengumumkan efikasi atau tingkat kemanjuran atau khasiat vaksin COVID-19 Sinovac ini dengan efikasi vaksin yang dikembangkan dinyatakan sebesar 65,3%. Dan tidak hanya vaksin Sinovac, ada sejumlah vaksin lainnya yang akan disuntikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tentunya dengan sejumlah persyaratan. Ada beberapa kategori masyarakat yang belum bisa untuk menerima vaksin, yaitu mereka yang menderita komorbid atau berusia lanjut. Nggak apa-apa. Jangan gitu. Nanti lu kelabakan kalau gue disuruh cepet-cepet. Disiapin aja. Selain Presiden Joko Widodo, rencananya Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto juga akan disuntik vaksin kedua kalinya di Istana Negara. Karena sebelumnya Panglima TNI bersama Kapolri Jenderal Pol Idam Aziz juga disuntik di Istana Negara bersama pemuka agama dan perwakilan anak muda Raffi Ahmad. Dan pemirsa, kita akan masih membahas seputar tahapan ataupun juga efektivitas dari penyuntikan vaksin sebanyak 2 kali kepada masyarakat dalam upaya menekan penyebaran virus COVID-19. Kita masih membahasnya bersama Profesor Iris Rengganis. Selamat pagi Bu Iris, masih bersama kami? Baik, Prof. Iris. Baik, Prof. Iris, ini Presiden Joko Widodo sudah divaksin untuk kedua kalinya. Bagaimana Anda menanggapi proses vaksinasi hari ini? Vaksinasi dilakukan hari ini memang tepat waktu ya, 14 hari setelah yang pertama. Karena memang berguna untuk mendapatkan antibodi yang optimal setelah 14 hari. Apakah ini setelah disuntikan dosis vaksin ini tetap harus menunggu 30 menit untuk melihat respon terhadap tubuh? Oh ya, itu setiap vaksin apapun ya, tidak hanya pada COVID-19, tetapi semua vaksin 30 menit kita harus tunggu ya setelah vaksinasi, apapun. Ya, untuk melihat adanya efek simpang, bila mana terjadi. Karena ada reaksi cepat yang dalam 30 menit itu akan kelihatan. Baik, Bu Iris, kita akan kembali ke Istana Negara. Tampaknya Presiden Joko Widodo akan memberikan pernyataan setelah disuntikan vaksin Sinovac untuk kedua kalinya. Setelah vaksin yang pertama itu di 13 Januari yang lalu, 2 minggu yang lalu. Ya. Sekarang hari ini saya mendapatkan suntikan vaksin yang kedua. Dan sama seperti yang dilakukan 2 minggu yang lalu, tidak terasa. Kalau dulu setelah 2 jam hanya pegal-pegal, ya sekarang saya kira juga sama saja. Saya juga aktivitas kemana-mana juga. Baik, setelah ini tentunya masih banyak kegiatan selanjutnya ya Pak Presiden ya. Pak, realisasi vaksinasi nakes ini memang dikatakan masih rendah gitu ya. Menurut Bapak bagaimana nih sebenarnya ke depannya upaya dari pemerintah? Ya ini kan memang baru awal-awal ya, vaksinasi ini awal. Dimulai dari tenaga kesehatan, nakes, ya. Baik dokter maupun perawat dan biasa di awal itu ada manajemen lapangan yang perlu diperbaiki. Sehingga hari ini memang kita baru mendapatkan kurang lebih 250.000 yang sudah divaksin untuk nakes. Tetapi sehari 2 hari ini sudah melonjaknya cukup tajam. Jadi sehari bisa 50.000. Wow. Kita harapkan memang targetnya karena kita memiliki 30.000 vaksinator yang ada di kurang lebih 10.000 puskesmas kita maupun di 3.000 rumah sakit kita harapkan sebetulnya sehari paling tidak bisa 900 sampai 1 juta yang bisa divaksin. Ini target. Tapi itu memang perlu waktu, perlu manajemen lapangan yang baik, dan ini yang selalu terus saya sampaikan pada Menteri Kesehatan.
Baik, Pak. Lalu untuk masyarakat sendiri kapan rencana Pak akan dimulai? Ya ini sesuai yang saya sampaikan awal, pertama memang diprioritaskan untuk tenaga kesehatan, dokter, perawat. Ini prioritas. Kemudian nanti berikutnya TNI Polri dan pelayan publik serta masyarakat nanti berbarengan, saya kira di bulan Februari, pertengahan sudah bisa masuk ke sana. Baik, insya Allah. Kita doakan semua agar lancar. Pesan-pesan Pak untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ya meskipun nantinya sudah divaksin, kita tetap jangan lupa protokol kesehatan tetap dijaga secara disiplin. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, ini penting karena kuncinya juga ada di situ. Selain vaksinasi, kunci yang kedua adalah menjaga protokol kesehatan. Hindari kerumunan, kurangi mobilitas kemana-mana, saya kira itu. Baik, terima kasih banyak Pak Presiden. Semoga sehat selalu dan lancar Terima kasih. semuanya. Terima kasih. Baik, pemirsa, baru saja kita mendengarkan pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang sudah disuntik vaksin tahap kedua, dan tadi Presiden Jokowi menggarisbawahi bahwa selain ataupun setelah divaksin, masyarakat nanti harus tetap mengutamakan protokol kesehatan. Kita kembali berbincang dengan Profesor Iris. Prof, tadi Pak Presiden juga menyoal soal adanya vaksinasi kepada tenaga kesehatan, dan banyak sekali tenaga kesehatan ini yang batal divaksin karena adanya komorbid ataupun pada saat divaksin ini terdeteksi darah tinggi. Ini bagaimana tanggapan Anda, Dok? Ya, betul sekali ya. Jadi memang komorbid tidak bisa kita hindari ya, karena itu suatu penyakit bawaan yang sudah bertahun-tahun. Tetapi itu bukan berarti tidak boleh divaksinasi, kita tunda dulu vaksinasinya, karena kalau hipertensi, ya kita obati dulu hipertensinya ya sampai dia turun. Jadi hanya masalah waktu kita tunda. Dan kalau tidak ada komorbid lebih dari 2, ya itu memang agak sulit ya. Tapi kalau ada 2 atau 1 yang bisa dikontrol dengan baik, itu akan dipertimbangkan. Jadi semuanya akan dilihat satu persatu orang. Ya, tidak bisa kita samaratakan demi keamanan daripada vaksinasi ini sendiri. Baik, menurut Prof. Iris sendiri, apakah vaksin ini bisa menekan angka penyebaran COVID-19 yang mana hari ini sudah mencapai 1 juta lebih? Ya, vaksinasi, program vaksinasi itu sebenarnya salah satu ya yang akan membantu kita untuk men-stop pandemik. Tetapi bukan satu-satunya. Ya, jadi protokol kesehatan 5M itu tetap harus dijalankan. Karena vaksinnya kan juga belum cukup saat ini. Kita bertahap, negara kita negara kepulauan, jadi kita butuh waktu untuk penyuntikan kalau kita bisa 70% saja dari populasi ya, supaya tercapai herd immunity, kekebalan kelompok ya, atau kekebalan satu populasi. Itu yang kita harapkan. Tetapi kan kita tahu ya, negara kita itu negara kepulauan, jadi harus sabar ya. Di Jakarta pun kita masih bersabar, belum semua, jadi baru nakes dulu untuk yang batch pertama. Baik, berarti sembari sabar menunggu divaksin, masyarakat juga tetap harus patuh terhadap protokol kesehatan. Terakhir, Prof. Iris, adakah pesan atau imbauan kepada masyarakat yang nantinya juga akan menerima vaksin COVID-19? Ya, jadi vaksinasi adalah satu cara untuk menghentikan pandemik, tetapi bukan satu-satunya. Kita tetap harus menjaga protokol kesehatan 5M yang tetap kita harus jaga. Jadi memakai masker, mencuci tangan dengan sabun sekitar di air mengalir ya 20-30 detik ya, atau memakai hand sanitizer, menjaga jarak 1,5 sampai 2 meter, kemudian menghindari kerumunan dan juga mengurangi mobilitas. Tetapi jangan lupa ada 3T, yaitu tracing, testing, and treatment. Itu juga penting sekali. Di samping itu jangan lupa makanan sehat, sayur, buah, hindari rokok, hindari alkohol, tidur cukup sekitar 6-8 jam per hari, diusahakan seperti itu. Kemudian minum air putih ya, 8 gelas per hari, berdoa dan olahraga setengah jam per hari. Seperti itu. Baik, terima kasih Profesor Iris Renggani sudah memberikan informasi kepada kami, imbauan juga kepada masyarakat untuk tidak takut divaksin nantinya. Sembari menunggu divaksin, ada baiknya menjaga kesehatan seperti yang disarankan oleh Profesor Iris Renggani. Terima kasih sudah bergabung di Breaking News. Dan pemirsa, kita akan kembali ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk melihat jalannya penyuntikan vaksin Sinovac tahap kedua. Dan saat ini, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto
sudah melalui tahap verifikasi data dan juga screening kesehatan untuk menerima vaksin dosis kedua dari Sinovac. Selain Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, Kapolri Jenderal Pol Idam Aziz juga mendapatkan vaksinasi kedua hari ini. Vaksinasi hari ini merupakan tahap kedua setelah vaksin pertama disuntikan kepada Presiden Joko Widodo dan sejumlah pejabat lainnya pada tanggal 13 Januari 2021 silam. Dan walaupun sudah disuntikan vaksin sebanyak 2 kali kepada penerimanya, penerima vaksin tetap harus memperhatikan protokol kesehatan, menjaga kesehatan tubuh seperti mengkonsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, tidur yang cukup, tidak mengkonsumsi rokok dan juga alkohol. Ini supaya vaksin bisa bekerja secara maksimal kepada tubuh penerimanya. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Daeng M. Fakih. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi bagaimana, Dok, pelaksanaan vaksinasi dosis kedua ini? Alhamdulillah lancar, nggak berbeda dengan yang pertama. Ya. Sama ya, alhamdulillah ya. Ada pesan-pesankah Dr. Daeng perihal ini memang vaksinasi yang dilakukan untuk para nakes kan masih rendah capaiannya? Ya. Nah, harapannya ke depannya seperti apa? Ya, harapannya ini saya sudah mewakili Ikatan Dokter, kemudian ada kawan-kawan itu mewakili bidan, mewakili perawat, mewakili apoteker dan lain-lain. Jadi kawan-kawan nakes tidak perlu khawatir begitu. Alhamdulillah efek samping yang saya rasakan itu minimal sekali, hanya terasa pegal di tempat suntikan. Itu hilang ya 5 jam sudah mereda ya, jadi tidak usah perlu khawatir karena ini untuk kita yang setiap hari berhadapan dengan pasien, resikonya tinggi ya, sehingga kita perlu cepat-cepat divaksin. Bagi kawan-kawan yang kesulitan mengakses mendaftar vaksin, silakan hubungi ID setempat atau mungkin langsung ke saya untuk saya berikan akses mendaftar vaksin supaya penyuntikan vaksin bagi kawan-kawan berjalan lancar. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Daeng, sehat selalu. Sama-sama. Ya pemirsa, selain Presiden dan juga pejabat negara, Raffi Ahmad, aktor sekaligus perwakilan anak muda juga mendapatkan vaksinasi tahap kedua di Istana Negara. Raffi Ahmad juga melalui tahapan yang sama, adanya proses verifikasi data, lalu juga screening kesehatan, seperti pengecekan suhu tubuh, lalu juga pengecekan tensi ya, untuk mengetahui apakah kondisi kesehatan dari penerimanya ini sudah cukup baik untuk menerima dosis kedua. Raffi Ahmad mendapatkan kesempatan untuk menerima vaksin di tahap awal bersama Presiden Joko Widodo karena diharapkan Raffi Ahmad ini bisa mengedukasi masyarakat bahwa vaksin ini tidak perlu takut. Walaupun ada efek, itu pun juga efeknya masih sangat normal, sehingga nantinya masyarakat diimbau untuk beramai-ramai mendapatkan vaksin agar penyebaran COVID-19 ini bisa ditekan. Untuk saat ini, prioritas penyuntikan vaksin tahap pertama atau tahap awal masih diprioritaskan untuk tenaga kesehatan, karena memang tenaga kesehatan ini merupakan garda terdepan dalam penanganan pandemi COVID-19. Setiap harinya mereka akan bertemu dan juga merawat pasien COVID-19, sehingga resiko tenaga kesehatan terpapar ini sangat besar. Dan inilah yang melatar belakangi mereka mendapatkan prioritas awal penyuntikan vaksin COVID-19.
Saat ini proses vaksinasi sudah berjalan dan diprioritaskan kepada tenaga kesehatan. Setelah itu akan disuntikan kepada jajaran TNI Polri, lalu juga pelayan publik dan akan berbarengan dengan masyarakat. Vaksin COVID-19 memang adalah solusi yang sangat ditunggu-tunggu oleh Indonesia, mengingat sudah hampir 1 tahun pandemi ini menyerang tidak hanya Indonesia tetapi juga dunia. Dan sembari menunggu proses vaksinasi yang diberikan kepada masyarakat umum, masyarakat tetap diimbau untuk memperhatikan 5M. Jangan sampai terpapar COVID-19 ataupun juga menjadi penular dari COVID-19. Nantinya sejumlah pemuka agama juga akan mendapatkan vaksinasi tahap kedua setelah divaksin tahap pertama pada tanggal 13 Januari lalu. Dan pemirsa, Raffi Ahmad akan segera disuntikan dosis kedua vaksin Sinovac setelah menjalani proses verifikasi data dan screening kesehatan. Pada saat penyuntikan tahap pertama, Raffi mengaku tidak ada gejala yang signifikan, hanya merasa pegal di bagian area penyuntikan dan ini wajar karena ini merupakan efek pada penyuntikan vaksin apapun vaksinnya, tidak hanya vaksin COVID-19. Jika kita lihat dari gesture Raffi Ahmad sendiri, tampaknya dia tidak merasakan rasa sakit pada saat penyuntikan. Dan setelah disuntik ini, Raffi akan menunggu selama 30 menit untuk mengetahui respon ataupun juga adakah gejala yang dirasakan setelah penyuntikan tahap kedua. Selain Raffi, bisa kita lihat sejumlah tokoh agama, perwakilan PGRI, IDI juga akan disuntikan hari ini untuk kedua kalinya. Setiap penerima vaksin Sinovac akan disuntikan 2 kali, masing-masing 0,5 ml dosisnya. Dan diberikan rentang waktu 14 hari dari hari pertama penyuntikan vaksin.
Dan proses vaksinasi ini sudah berjalan sejak pukul 8.30. Nantinya para penerima vaksin ini sama dengan para penerima vaksin tahap pertama. Pemirsa, usai jeda berikut kita masih akan membahas terkait dengan vaksin tahap kedua. Tetaplah bersama kami di Breaking News.